Nah, yang pertama kita akan melihat satu contoh dari aplikasi kemagnetan yang lain mengenai pemisahan biji besi dari pasir besinya. Nah, seperti kalian lihat di sini, ini adalah salah satu magnet yang cukup besar yang digunakan untuk memisahkan biji besi dari pasirnya. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip dari kemagnetan sehingga ini bisa digunakan? Mari kita lihat sifat-sifat dari magnet. Sifat magnet yang pertama adalah magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Sifat yang kedua adalah medan magnet membentuk gaya magnetik yang arahnya dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, apa sih kutub ini? Nah, kita akan lihat berikut ini. Suatu magnet itu memiliki ciri atau karakteristik dia memiliki kutub utara dan kutub selatan. Nah, meskipun nanti ini magnetnya kalian potong atau kalian pisah gitu, magnet ini tetap akan memiliki kutub utara dan kutub selatan dan begini seterusnya. Nah, dari kutub utara ini akan muncul suatu gaya magnetik yang arahnya keluar menuju ke kutub selatan. Inilah yang menyebabkan sifat yang keempat berikut ini. Ketika ada dua buah batang magnet yang didekatkan dan kebetulan bahwa kutubnya ini sejenis, maka akan terjadi interaksi tolak-menolak. Sedangkan ketika kutub utara dan kutub selatan bertemu, atau dengan kata lain kutubnya ini berlawanan, maka mereka akan saling tarik-menarik. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kalian memiliki gambaran mengenai cara kerja magnet? Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mari kita lihat cara untuk menimbulkan sifat-sifat kemagnetan tersebut. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara menggosokkan logam dengan magnet, tapi arahnya harus searah. Mengapa harus searah? Karena hal ini ditujukan untuk mengkutupkan atau mempolarisasikan atom-atom yang terdapat pada suatu logam yang awalnya netral. Ketika dia netral, maka tidak akan ada sifat kemagnetan. Yang dinamakan magnet ini adalah karena atom-atom ini terpolarisasi pada kutub utara dan kutub selatannya. Nah, ketika kita menggosokkan dengan searah, maka atom-atom ini akan menjadi teratur. Yang pertamanya dia tersebar secara merata, dia akan terkutub secara teratur sesuai dengan arah gosokan dari magnet kita. Nah, inilah yang menyebabkan cara menggosok dapat menimbulkan sifat kemagnetan. Cara yang kedua adalah dengan cara induksi. Misalkan seperti ini, ada satu magnet batang utara dan selatan yang didekatkan pada suatu logam yang kita beri nama misalkan A dan B, seperti itu ya saudara-saudara. Yang kalian lihat kutub selatan dari magnet kita yang kita dekatkan dengan logam yaitu pada logam B itu, maka ujung logam B ini akan memiliki sifat kemagnetan utara. Nah, dan hal ini terjadi sebaliknya. Misalkan ada kutub utara didekatkan dengan suatu logam yang awalnya netral, maka bagian logam yang dekat dengan kutub utara akan menjadi kutub selatan. Betul. Cara yang ketiga yang akan kita pelajari saat ini adalah dengan dialiri arus listrik. Nah, bagaimana ya bisa arus listrik menimbulkan medan magnet? Mari kita lihat simulasi percobaan yang terkenal yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted. Pada tahun 1820, Hans Christian Ørsted melakukan percobaan dengan meletakkan kawat konduktor AB. Mula-mula saat tidak ada arus, kompas tidak menyimpang dari posisi semula. Tapi saat ada arus listrik mengalir pada kawat AB yang diletakkan di atas kompas, maka jarum kompas menyimpang dari posisi semula yang arahnya dari utara ke selatan. Sebaliknya, saat kawat berada di bawah kompas, arah simpangan berubah menjadi sebaliknya. Selain itu, besarnya simpangan akan semakin besar ketika arus yang dialirkan semakin besar atau ketika jarum kompas dibawa dekat ke kawat yang berarus listrik. Pada percobaan ini kita simpulkan bahwa magnet atau kemagnetan ini tidak bisa dilepaskan dari listrik. Ketika ada listrik, maka akan ada medan magnet. Ketika nanti ada medan magnet, akan muncullah medan listrik. Nah, tapi kita
kita lihat dulu apa sih syarat-syaratnya dalam pelajaran berikut ini. Nah, materi yang akan kita pelajari pada bab ini mengenai kemagnetan. Ada dua subbab penting. Yang pertama mengenai medan magnet di sekitar kawat berarus listrik, dan yang kedua kita akan mempelajari tentang gaya magnetik atau yang biasa dikenal dengan gaya Lorentz. Nah, kita langsung saja mempelajari. Untuk yang pertama, kita akan pelajari tentang adanya kemagnetan yang muncul ketika kita mengalirkan arus listrik searah pada kawat lurus. Setelah tadi kalian melihat simulasi eksperimen yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted, maka kita akan mempelajari hal yang mendasari adanya pergerakan atau simpangan kompas ini tadi. Nah, tadi kuncinya adalah sebuah arus listrik yang dialirkan pada kawat lurus. Nah, ini semua dapat dijelaskan menggunakan aturan tangan kanan atau kaidah tangan kanan. Nah, di sini kita akan sedikit melakukan gerakan menggunakan tangan kanan. Jadi silakan kalian perhatikan dan simak baik-baik bagaimana cara kita menentukan arah medan magnet. Nah, yang pertama di sini kita gunakan tangan kanan kita dan kita asumsikan di sini kita punya kawat lurus. Nah, di sini saya menggunakan pulpen. Di sini kalian bisa lihat yang ujung yang lancip ini menandakan arah arus listriknya. Ingat, yang saya gunakan di sini adalah arus listrik searah. Artinya apa? Arus listrik ini bergerak dari bagian bawah menuju ke atas, dan ini searah ke atas terus seperti itu. Nah, untuk menentukan kemana sih arah medan magnet ini muncul, kita gunakan aturan tangan kanan itu tadi. Caranya bagaimana? Kita membayangkan menggenggam kawat itu tadi, kemudian ibu jari kita ini menandakan arah arus listrik atau I simbolnya. Arus listrik atau I memiliki satuan ampere disimbolkan oleh jempol tangan kita ini. Nah, sedangkan medan magnet yang muncul akibat adanya arus listrik ini ditunjukkan oleh keempat jari tangan kita. Jadi ini menunjukkan bahwa arus listrik ini nggak bisa terpisahkan dari medan magnet, karena ini merupakan tangan kita pun juga satu kesatuan, seperti itu kan ya. Ini sama halnya dengan arus listrik dan medan magnet. Jadi kalau ada arus listrik yang searah, pasti akan muncul medan magnet secara natural atau secara alami. Nah, langsung saja kita lihat. Di sini arah arusnya naik ke atas, jadi jempol kita arahnya searah dengan arah ujung pulpen saya. Arah arus listriknya ke atas. Kemudian saya menggenggam seperti ini. Nah, sekarang kita lihat arah medan magnetnya itu melingkar dengan arah dari keempat jari saya. Berarti kalau di sini bisa dilihat sesuai gambar yang bisa kalian lihat di PPT saya, bahwa arah ujung dari empat ibu jari ini arahnya itu menuju ke arah berlawanan jarum jam. Nah, tapi biasanya untuk soal mengenai medan magnet ini akan ditanyakan arahnya dalam dua dimensi. Artinya apa? Ketika tadi kita belajar arus listriknya ini melingkar, berarti dia kan adalah 3 dimensi. Nah, tetapi kalau misalkan kita lihat dari arah 2 dimensi, itu biasanya disimbolkan dengan cross atau dot, artinya masuk bidang atau keluar dari bidang, seperti itu. Nah, untuk mempermudah pemahaman masuk dan keluar bidang ini seperti apa, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, ketika kalian bermain panahan, tentunya ada sasarannya. Nah, bidang sasarannya ini yang disebut sebagai bidang baja kita, tempat di mana medan magnet ini akan menembus. Anggaplah panah itu sebagai arah dari medan magnetmu, ya. Nah, ketika kamu memasukkan panah atau menembakkan panah ke bidang sasaranmu, maka dari arahmu yang kamu lihat adalah bagian belakang dari panahnya, atau seperti simbol cross itu. Jadi simbol cross ini menunjukkan bahwa medan magnet ini menembus masuk atau menuju bidang baja, atau ini bisa juga kadang dikatakan sebagai menjauhi pengamat. Nah, mengapa dikatakan menjauhi pengamat? Seperti halnya dengan menembakkan panah. Ketika kalian menembak masukkan panah ke bidang sasaran, maka panah ini akan menjauhi pengamat, atau bisa dikatakan sebagai menembus masuk bidang.
Seperti itu. Jadi kedua kalimat ini kalian jangan dibingungkan karena ini mengacu pada hal yang sama. Oke, sudah jelas sampai sini? Nah, kondisi kedua ini apabila ada orang yang menembakkan panah menuju ke arah kita, menembus suatu bidang gitu ya. Misalkan di sini kamu melihat orang menembak, mengarahkan anak panah. Maka yang pertama kamu lihat itu adalah ujung panah yang lancip, seperti itu kan ya. Nah, ujung panah yang lancip ini menunjukkan bahwa panah atau medan magnet ini menembus keluar bidang. Menembus keluar bidang artinya dia adalah mendekati pengamat. Nah, mendekati pengamat sehingga dikatakan sebagai medan magnet menuju atau keluar dari bidang. Dari sini bisa dibedakan ya simbol cross dan simbol dot. Simbol cross digunakan kalau medan magnet ini masuk menuju bidang, sedangkan ketika medan magnet ini keluar dari bidang, ini dikatakan sebagai dot, seperti itu, dot atau titik. Misalkan di sini saya punya arus listrik I yang dialirkan melalui kawat lurus panjang ini. Saya tanyakan di titik X dan Y, ini arahnya mana? Dot atau cross yang di X? Kita lihat dulu, arah arusnya itu ke atas, berarti jempol kita ke atas. Kemudian arah medan magnetnya mengikuti arah keempat jari tangan kita. Maka dia searah atau berlawanan jarum jam? Betul, arahnya adalah berlawanan jarum jam. Seperti yang saya gambarkan di sini. Nah, arah medan magnetnya ini B-nya. Ya, B-nya berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau yang ditanyakan hanya di titik X dan di titik Y di sini, kalau di titik X ini berarti dia kan sekali lagi kita lihat di sini ada bidang, misalkan di sini ada bidang seperti itu ya. Nah, ketika di bidang sini berarti B atau medan magnet ini itu menembus keluar, maka di sini simbolnya adalah dot. Nah, ketika kita tinjau di titik Y, sekali lagi B ini kan melingkar gitu ya. Medan magnet yang muncul di sekitar kawat lurus berarus itu sebenarnya berbentuk melingkar ini. Tapi yang kita lihat di titik Y, di titik Y, B ini berjalan masuk kembali ke bidang. Jadi di sini simbolnya adalah cross. Ya, sampai sini cukup jelas. Nah, kalau masih kurang jelas kita lihat lagi contoh yang kedua. Sekarang kalau misalkan ini saya miringkan kawatnya, kemudian tanya lagi pada titik X dan Y arah medannya masuk atau keluar. Nah, langkah yang pertama tentukan arah medan magnetnya dulu. Yang melingkar ini arahnya kemana? Nah, seperti tangan kanan kita tadi, arahnya seperti yang pada gambar ini ya. Berarti ini adalah B kita. Nah, di titik X sini simbolnya adalah dot. Kemudian di titik Y karena dia berputar melingkar maka simbolnya adalah cross. Dan yang terakhir contoh yang ketiga. Nah, ini sekarang kalau kawatnya itu saya buat tidur horizontal seperti ini. Caranya bagaimana? Tangannya menggenggam seperti ini, jempolnya searah dengan arah arusnya. Nah, terus kamu lihat keempat jari tangan ini kan menggenggam mencengkram seperti ini. Berarti arah medan magnetnya itu juga seturut dengan arah dari keempat tangan saya ini. Nah, jadi kalau bisa dikatakan di titik Y bagian atas sini itu dia masuk, kemudian kan dia berputar lagi, ya kan? Nah, di titik Y ini maka keempat jari kita ini masuk ke bidang, berarti arah medan magnetnya adalah masuk. Sedangkan ingat bahwa arah medan magnet itu kan melingkar, berarti berputar. Dan di titik X itu dia akan keluar dari bidang. Oleh karena itu dapat disimpulkan di X itu dia dot, di Y itu cross, seperti itu. Nah, jadi sampai sini cukup jelas. Kalau cukup jelas, sekarang kita akan masuk ke dalam perhitungannya. Di sini kita punya kawat lurus panjang. Mengapa dinamakan kawat lurus panjang? Kawat lurus panjang itu berarti bahwa panjang kawat L ini jauh lebih panjang, lebih besar daripada jarak titik uji kita dalam hal ini titik P ke kawat secara tegak lurus. Ini yang dinamakan sebagai A.
maka ini adalah kasus kawat lurus panjang. Persamaan untuk mencari B ini adalah simbol dari medan magnet. Untuk mencari B di titik P adalah dengan persamaan μ0, yaitu permeabilitas medan magnet di ruang vakum dikalikan arus per 2pi dikalikan A. μ0 atau permeabilitas magnet ini adalah kemampuan suatu medium untuk dilewati oleh medan magnet. Sedangkan A sekali lagi adalah jarak titik uji ke kawat berarus secara tegak lurus. Ingat, harus secara tegak lurus. Itulah jarak A. Nah, untuk nilai μ0 itu sendiri di sini tuliskan 4pi dikali 10 minus 7 Weber per ampere meter. Nah, sekarang arahnya dulu. Tadi seperti kita pelajari. Ibu jari arahnya searah dengan arusnya, kemudian di titik P, ingat titik P itu kan di sebelah kanannya si kawat, berarti seperti ini tangan kita. Arahnya adalah masuk, artinya di titik P arahnya adalah cross. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh perhitungannya. Nah, sekarang kita coba lihat di contoh soal handout halaman 27. Tentukanlah medan magnet yang dihasilkan kawat lurus berarus 0,5 ampere yang berada pada jarak 0,05 meter dari kawat. Jadi titik P ini berada 0,05 meter dari kawat. Lalu diketahui untuk μ0-nya 4pi kali 10 7, I-nya 0,5, A-nya 0,05. Rumusnya tinggal kita gunakan yang tadi, μ0i per 2pi kali A, sehingga hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 6 Tesla. Arahnya P tadi adalah seperti yang kita ketahui, masuk atau cross. Berikut ini adalah latihan soal. Yang pertama, terdapat kawat lurus 7 ampere diletakkan seperti pada gambar. Nah, berapakah medan magnet di titik Q? Nah, cara pertama yang kita lakukan adalah kita memasukkan dulu variabel-variabel yang diketahui ke dalam persamaan medan magnet. I 7 ampere, A-nya yaitu jarak dari kawat ke titik secara tegak lurus. Ingat sekali lagi, jadi jarak antara titik uji ke kawat inilah yang dinamakan dengan jarak A. Dan di sini masih dalam satuan cm, maka harus diubah nanti menjadi meter, sehingga menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2. Ini satuannya sudah meter. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan seperti biasa, 4pi dibagi 2pi, kemudian angka 2 sini kita bisa coretkan, lalu pangkat min 2 dan min 7, sisa minus 5. Jadi hasil akhirnya adalah 7 kali 10 pangkat min 5, satuannya adalah Tesla. Nah, arahnya sekarang. Nah, untuk menentukan arah jangan lupa ini kawat lurus, sehingga arah arusnya ini ditentukan dengan arah jempol. Kemudian titik Q ini kebetulan berada di atas dari kawat seperti ini ya, sehingga arahnya dapat disimpulkan adalah masuk atau menuju bidang baca, atau disimbolkan dengan simbol cross seperti itu. Ini saya tuliskan keterangannya masuk bidang baca di sini. B di titik Q itu arahnya adalah cross. Kita masuk ke contoh soal nomor 2 berikut ini. Sekarang kita punya 2 kawat lurus berarus listrik seperti yang ditunjukkan pada gambar. Misalkan di sini saya beri nama kawat A yang sebelah kiri, yang sebelah kanan saya beri nama kawat B. Nah, arah arus di kawat A ini menuju ke atas, sedangkan di kawat B ini menuju ke bawah. Nah, apabila ditanya pada titik P, berarti nanti akan ada medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat A maupun kawat B, seperti itu kan ya. Nah, tentu saja yang dialami oleh titik P ini adalah akumulasi dari medan magnet akibat kawat A dan kawat B. Oleh karena itu kita tentukan dulu arah dari medan magnet yang dialami oleh titik P akibat kawat A ini. Nah, kalau kita lihat arah arus di kawat A itu naik, sehingga pada titik P yang ada di sebelah kanannya ini akan masuk ke bidang. Jadi boleh saya tuliskan di sini bahwa di titik P akibat kawat A
B di P akibat kawat A itu arahnya adalah masuk atau cross. Nah, sedangkan di kawat B, karena ini arusnya ke bawah, turun seperti ini, kemudian jempol kita juga ikut ke bawah. Nah, titik P itu kebetulan ada di sebelah kirinya, berarti 4 jari kita menuju ke dia. Nah, dengan demikian bisa dihitung di sini bahwa medan magnet di titik P akibat kawat B arahnya juga masuk. Nah, ketika ini sama-sama masuk, maka B di titik P itu adalah, ini adalah BP. Ingat sekali lagi, B di sini itu adalah simbol dari medan magnet ya. Sama dengan besarnya medan magnet di titik P akibat kawat A. Nah, karena kebetulan ini kan sama-sama masuk ya. Dan di medan magnet pada titik P akibat kawat B itu juga arahnya masuk. Nah, karena kalian lihat ini masuk, ini juga masuk, cross dan cross, maka mereka itu akan saling menguatkan sehingga harus ditambah seperti itu. Nah, karena ini arahnya sama-sama masuk, maka ini hasilnya harus ditambah. Sehingga kita hitung satu persatu. B di P, rumusnya kita ingat dulu. Rumus B itu adalah mu 0 I per 2 pi kalikan A. Nah, mu 0 itu adalah suatu ketetapan, 2 pi juga ketetapan, ya kan? Kemudian kebetulan nih jaraknya di sini 1 cm. Kemudian di sini kita jaraknya kalau total 2 cm, berarti di sini juga 1 cm. Nah, karena kebetulan ini sama jaraknya, A-nya itu sama, bisa kita keluarkan juga di sini. Jadi A dalam kurung I-nya, I dari kawat A ditambah I dari kawat B. Sekali lagi karena ini kebetulan ya, karena jaraknya dari titik P ke kawat A maupun kawat B itu sama, maka yang A-nya boleh saya keluarkan. Lalu kita tuliskan persamaannya 4 pi kali 10 pangkat minus 7 per 2 pi. A-nya jangan lupa dijadikan dalam satuan internasional atau SI. Jadi 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter atau 0,01. I-A-nya masing-masing dari arus yang sama ya. Jadi 2 ampere ditambah 2 ampere. Oke. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan biasa seperti ini. Ketemulah berapa ini? Ini 10 min 7 dibagi 10 min 2, 10 min 5. Jadi hasilnya B di P sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. 2 tambah 2 adalah 4. Berarti hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Dan arah resultannya, karena ini sama-sama masuk, kebetulan sama, berarti ini adalah cross. Nah, bagaimana misalkan kalau ini nanti arah arusnya ini sama-sama naik ke atas? Berarti kalau ini ke atas, maka B di P ini akan menjadi dot. Satunya masuk, satunya keluar. Ini kan saling berlawanan. Nah, kalau berlawanan berarti nanti dikurangi yang besar, dikurangi yang kecil, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian akan coba kerjakan latihan soal yang saya berikan lewat psikologi dengan mengikuti cara-cara yang sudah kita bahas pada contoh ini. Baik, ini sampai di sini untuk yang kawat lurus. Selanjutnya kita akan masuk ke kasus untuk kawatnya yang bentuknya melingkar, bukan lagi lurus ya. Nah, untuk kawat yang melingkar ini ada sedikit perbedaan, di mana untuk kawat yang dia melingkar, ibu jari kita sekarang itu menunjukkan arah medan magnetnya, kebalikannya tadi ya. Kalau yang tadi kawat lurus ibu jarinya itu arus, kalau sekarang untuk kawat melingkar ibu jarinya ini adalah medan magnet atau B-nya. Sedangkan keempat jari tangan kita ini sebagai arusnya. Untuk menentukan perhitungan atau cara menghitung medan magnetnya, kita menggunakan persamaan berikut ini. Mu 0 dikalikan I dikalikan N. Nah, N di sini itu adalah bagian kawat yang melingkupi suatu titik uji. Apa Bu maksudnya? Misalnya itu ya. Nanti akan kita lihat. Atau ini N bisa juga menunjukkan banyak lilitan.
Tapi ingat, lintanya tidak boleh terlalu banyak. Misalkan 5, 10 atau maksimal 20 lah. Itu masih boleh. Jadi tetapi kalau sudah 100.000, nah ini berarti sudah masuk ke materi atau bab selanjutnya mengenai kumparan atau solenoidana. Nanti kita akan pelajari. Lalu yang A di sini sama seperti sebelumnya, bahwa ini adalah jarak dari titik uji, yang dalam hal ini titik ujinya biasanya selalu ada di pusatnya lingkaran ke kawat itu. Jadi jarak dari pusat lingkaran ke kawat, dengan kata lain ini adalah radiusnya, radius dari lingkaran tersebut. Baik, sampai sini apa sudah jelas ya? Kalau sudah, mari kita akan lihat contoh soal berikut ini. Sebuah kawat berarus listrik dialiri arus seperti pada gambar. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, yang saya bilang tadi, rumusnya kita tadi tahu bahwa B sama dengan mu 0 I dikalikan N per 2A. Nah, sekali lagi N di sini ini adalah bagian dari kawat yang melingkupi titik uji, atau dengan kata lain alfa per 360 derajat. Alfa ini adalah sudut ini, 120 derajat per 360 derajat, atau dengan kata lain 1 per 3. Jadi kita tinggal masukkan mu-nya 4pi kali 10 min 7 Weber per ampere meter, arusnya 1,5. N-nya kita masukkan 1 per 3 dibagi 2A. A-nya adalah jari-jari kelengkungan ini 50 cm dijadikan meter, jadi 5 kali 10 pangkat minus 1. Nah, jadi kita lakukan perhitungan seperti biasa. Ketemu hasilnya adalah 4pi bagi 2, 2pi, kemudian 1,5 dan 3 kita bisa teruskan sini 0,5, kemudian di sini saya rapikan dulu, 2pi kali 5 kali 10 pangkat minus 1, kemudian dibagi 5 kali 10 pangkat minus 1. Jangan lupa di sini ada 10 pangkat minus 7-nya ya. Jadi 10 pangkat minus 7. Ini boleh dong saya coret di sini. Jadi hasil akhirnya adalah 2pi kali 10 pangkat minus 7. Nah, Tesla. Lalu kalau ditanyakan arahnya, sekarang kita gunakan aturan tangan kanan. Seperti yang tadi saya katakan, sekarang ibu jari kita itu yang menunjukkan medan magnet, 4 jari kita yang menunjukkan arah arus listrik. Nah, sekali lagi bidang bacanya itu adalah ya ini, bidang 2 dimensi berikut ya, kita anggap sebagai kertas baca kita ini atau soal ini ya. Ini adalah bidang batasnya. Kemudian di sini ada kawat melingkar. Bayangkan ada kawat melingkar. Kemudian saya akan memiliki arus yang adalah searah jarum jam. Nah, karena ini searah jarum jam, maka keempat jari saya ini menuju ke arah putaran jarum jam seperti pada soal seperti ini. Nah, setelah itu ibu jari saya ini selalu arahnya ke pusatnya atau yang titik ujinya. Nah, karena ini kebetulan I-nya itu searah jarum jam, maka B-nya ibu jari kita masuk ke dalam bidang, sehingga dapat dikatakan arah dari medan magnet di titik O pada pusat lingkaran ini sebesar 2pi 10 pangkat min 7 Tesla, arahnya masuk atau cross seperti itu. Contoh soal yang selanjutnya ini sama prinsipnya mengenai kawat melingkar, tetapi kalau misalkan titik ujinya itu bukan pada pusat lingkarannya, melainkan pada titik P yang berjarak X meter dari pusat lingkaran O di sini. Nah, di sini ada persamaannya adalah mu 0 I dikalikan A sin alfa kalikan I kalikan A sin alfa dibagi 2R kuadrat. Nah, di sini A itu adalah, sekali lagi saya tuliskan di sini, A adalah jari-jari ya.
Sedangkan R di sini adalah garis miring antara titik uji ke ujung atau tepi dari lingkaran. R-nya itu adalah garis singgungnya. Kalau bisa kita lihat. Oke. Setelah itu, variabel alfa di sini itu adalah sudut di sini. Ini adalah sudut alfanya. Sudut alfa ini adalah sudut antara garis singgung ini dengan jarak X ini. Atau kalau misalkan dari gambar itu rumusnya adalah sin alfa. Nah, sin alfa ini tidak lain adalah sini depan A dibagi miringnya atau R, A per R. Nah, dengan kata lain persamaan ini sesungguhnya bisa juga dong saya tuliskan menjadi B di P sama dengan mu 0 kalikan I dikalikan A. Sin A bisa saya gantikan menjadi A dibagi R lalu dibagi 2 R pangkat 2. Nah, di sini R-nya bisa turunkan ke bawah jadi mu 0 I A kuadrat per 2R pangkat 3. Nah, ketika nanti menemukan rumus seperti ini, kalian jangan bingung sekali lagi, karena ini sebenarnya adalah penjabaran dari yang sebelumnya, seperti ini. Nah, setelah kita tahu nilainya, nanti kita harus cari dulu dong nilai R-nya. Nah, nilai R ini bisa dilihat dari mana kalau dari soal ini? Nah, kalau dari soal ini ya kita akan dari Pythagoras seperti biasa ya kan. R itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat di akar. Sama dengan hasilnya adalah 10 cm. Nanti jangan lupa dijadikan meter. Jadi ini 0,1 ya. Kemudian kita masukkan angkanya. 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali I-nya 1 ampere. A-nya jaraknya, radius maksud saya di sini radiusnya itu adalah 6 cm atau 0,06 dikalikan dengan sin alfa. Nah, sin alfa ini kan A dibagi R. A-nya kalau dari sini adalah 6, R-nya tadi kita sudah hitung adalah 10 atau 0,6 sin alfanya. Jadi kita masukkan sini 0,6. Kemudian 2 kali R pangkat 2. R-nya sudah kita hitung jadinya 0,1 meter kuadrat. Jadi hasil akhirnya adalah 7,2 pi kali 10 kali 7 Tesla. Oke. Untuk di sini arah medan magnetnya kemana? Arah medan magnetnya juga sama, mengikuti arah aturan tangan kanan. Tadi kalau kita lihat di sini arah arusnya itu kan ke atas, ya kan? Ini kan ke atas, berarti ini naik seperti ini. Nah, arah medan magnetnya kemana sih, ya kan ya? Kalau kita lihat di sini itu ada di luar, berarti karena dia ada di luar, sebenarnya dia akan mengalami medan magnet yang arahnya ke kiri. B di P ini arahnya ke kiri, seperti itu. Karena apa? Karena tadi asal muasalnya dari kawat melingkar, kemudian titik pusatnya itu adalah dilihat dari ibu jarinya, ya. Arah arus titik pusat yang menunjukkan medan magnetnya itu ibu jari, arahnya masuk ke lingkaran atau ke sebelah kirinya lingkaran. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kayak di titik P ini akan mengalami medan magnet yang arahnya menuju ke pusat lingkaran seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan lihat seperti yang tadi saya katakan, kalau misalkan kawat melingkar ini lebih dari 1 lilitan, bahkan nggak hanya lebih dari satu, tetapi bisa ratusan bahkan ribuan. Inilah yang seringkali kalian kenal sebagai kumparan atau dinamo, atau yang kalian lihat sebagai kawat yang dililit. Nah, ketika ini nanti kalian menemukan soal seperti ini tak lain adalah menggunakan prinsip kawat melingkar. Tapi di sini ada banyak lilitan dan bisa diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama ditanyakan medan magnet di pusat dari solenoid ini. Kiri dari solenoid pastinya karena dia banyak lingkaran yang dililitkan, maka di sini akan membentuk suatu gelondongan atau silinder. Ya. Di sini dia mempunyai L atau panjang, kemudian ada arus listrik yang dialirkan. Nah, ketika ditanyakan medan magnet di pusat dari solenoid,
kita tuliskan mu0 I kalikan N, yaitu banyaknya lilitan, bagi L panjangnya dari solenoid. Nah, ketika yang ditanyakan di ujungnya, yaitu sebelah sini, di ujung-ujungnya di sebelah sini atau mungkin di sebelah sini, maka tinggal kita bagi 2, mu0 I kali N dibagi 2L. Nah, inilah persamaan kalau misalkan tanya medan magnet pada solenoida. Yang di kiri ini untuk di pusatnya, kalau U ini adalah ujung solenoida. Nah, sampai sini kita sudah bicara tentang kawat melingkar dan modifikasinya kalau dia dililitkan menjadi banyak lilitan pada suatu silinder. Nah, misalkan sekarang saya punya solenoida ini, lalu saya lengkungkan menjadi seperti lingkaran sendiri. Bayangkan sebuah donat. Jadi yang di dalamnya itu ada kosong, di luarnya ini ada kumparan-kumparan yang asal dari solenoida yang kita buat melingkar. Inilah yang dinamakan dengan toroida. Nah, untuk persamaan toroida itu adalah mu0 kali I kalikan N per 2pi kalikan A. Nah, di sini sekali lagi N-nya adalah jumlah lilitan, sedangkan A di sini ternyata dia menunjukkan rata-rata. Kalau itu saya tuliskan aja agar membedakan, ini adalah A efektif atau jari-jari efektif. Dia adalah rata-rata dari jari-jari dalam dan jari-jari luar. Jari-jari dalam ini adalah jari-jari dari pusat ke bagian dalam dari lingkaran ini, silinder ini. Kemudian jari-jari luar adalah jarak dari pusat lingkaran ke tepi luar dari silinder ini tadi yang dilengkungkan. Lalu untuk mencari A efektif, jadi R1 tambah R2 dibagi 2. Nah, seperti ini keterangannya. Nah, contoh soal yang pertama di sini untuk toroida, kita punya 6000 lilitan. Tadi rumusnya untuk toroida, B toroida adalah mu0 I kalikan N per 2pi A kali A efektif. Nah, untuk A efektifnya R1-nya 2, R2-nya 4. Jadi 2 tambah 4 dibagi 2 jadi 3 meter. Kemudian mu0-nya 4pi 10 pangkat minus 7, I-nya 10 ampere, N-nya 6000. 6 kali 10 pangkat 3 dibagi 2pi, A efektifnya 3 meter. Lalu kita lakukan perhitungan seperti biasa. Ketemulah di sini 4 kali 10. Nah, ini pangkat min 7 kali 10 pangkat 4. Karena ini 10 dikali 10 pangkat 3 ya. Jadi hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Itulah hasil akhirnya untuk B di pusat toroida berikut ini. Ya, sampai sini ini adalah contoh perhitungan untuk medan magnet pada kawat lurus, kawat melingkar, kemudian solenoid dan toroida. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai gaya magnetik atau yang dikenal sebagai gaya Lorentz.